Bumi dan planet-planet yang ada di tata surya memiliki gerakan rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan di mana planet akan berputar pada porosnya masing-masing, sedangkan revolusi merupakan perputaran yang mengelilingi matahari. Dua gerakan ini merupakan gerakan alami yang terjadi di sistem tata surya. Namun, pernahkah kalian berpikir kenapa bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari dan apakah itu benar-benar terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Dilansir dari infoastronomi.org, matahari dikelilingi oleh planet-planet yang ada di sistem tata surya. Karena gravitasi dari matahari itulah yang menyebabkan keseluruhan planet akan selalu tetap dalam garis orbitnya masing-masing. Planet-planet ini memiliki garis orbitnya yang berbentuk elips karena memiliki kecepatan yang tegak lurus dengan tarikan dari gravitasi matahari. Hal itu dapat dianalogikan seperti matahari menarik planet-planet yang ada dalam sistem tata surya dengan kekuatan gravitasi yang dimilikinya. Namun, planet-planet tersebut juga memiliki gravitasi yang sama. Karena tarik-menarik, gravitasi tersebut memunculkan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal merupakan gaya yang bersifat menjauh dari pusat putaran, sedangkan gaya sentripetal merupakan gaya yang dimana akan membuat planet-planet yang ada pada tata surya bergerak melingkari pusat dari revolusi, yaitu matahari. Matahari akan selalu menarik planet-planet yang ada pada tata surya dengan gravitasi yang dimilikinya. Begitu juga dengan masing-masing planet yang juga memiliki gravitasinya masing-masing. Gaya gravitasi ini berasal dari massa. Massa itu sendiri akan berbanding lurus dengan gravitasi, yang berarti semakin besar massa yang ada pada benda langit, maka akan semakin besar gaya gravitasinya. Itulah yang menyebabkan matahari akan selalu dikelilingi planet-planet dan juga akan selalu menarik benda-benda kecil yang ada di dekatnya, karena pada sistem tata surya, mataharilah yang memiliki massa paling besar dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Awalnya, seorang filsuf Yunani bernama Aristarchus memiliki sebuah teori yang menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya dan juga bergerak mengelilingi matahari. Namun, banyak orang pada masa itu membantah teorinya dan justru lebih mempercayai teori yang berasal dari Aristoteles yang menyatakan matahari dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi bumi dan bumilah yang menjadi pusat dari tata surya itu sendiri. Pada zaman teknologi yang sudah modern seperti sekarang ini, akan semakin mudah untuk membuktikan bahwasanya planet-planet pada sistem tata surya selalu bergerak mengelilingi matahari atau bisa disebut dengan heliosentris. Pada sekitar abad ke-17, yaitu tahun 1610 Masehi, yang kala itu sudah ditemukan teknologi berupa teleskop. Seorang astronom bernama Galileo Galilei mengarahkan teleskop yang dimilikinya pada planet Venus dan melihat bahwa Venus ini memiliki fase seperti bulan yang kadang terlihat dalam bentuk sabit dan juga terlihat dalam bentuk utuh. Itu menandakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Jika bumi yang menjadi pusat dari tata surya, maka Venus akan selalu terlihat utuh dan tidak memiliki fase seperti bulan. Kita menyadari jika sampai saat ini saja dengan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita masih belum mampu mengungkap rahasia alam dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Lantas, bagaimanakah kita dapat mengungkap rahasia alam barzah yang luasnya tidak terhingga? Untuk itulah dalam menyingkap rahasia alam di balik kematian, kita membutuhkan bantuan wahyu. Barzah secara bahasa berarti batas, dinding atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung. Hal ini seperti disebutkan Al-Quran. Antara keduanya ada batas, barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Al-Rahman ayat 20. Secara istilah, barzah berarti batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, yakni alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat. Imam Ja'far Shadiq berkata,
barzah adalah kubur, dimulai dari hari kematian sampai hari kiamat. Ini berarti selain alam dunia dan alam akhirat, ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding atau barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang hilang lenyap, hangus terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah, ataupun siksaan sebagai sebuah azab, atau juga tak mendapatkan apa-apa. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Nabi bersabda, kuburan dapat merupakan teman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jika manusia mati, ia tidak akan memasuki alam akhirat langsung, namun ia akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzah. Perlu diperhatikan, meski manusia telah mati, bukan berarti ia terputus total dengan alam dunia. Karenanya ruh yang di alam barzah masih dapat berhubungan dengan alam dunia, seperti pertemuan para penghuni alam barzah di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya, mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia, dan melihat peristiwa-peristiwa di dunia. Quran Surat Al-Imran ayat 169 sampai dengan 171. Begitu pula orang-orang yang memiliki kemuliaan dan masih hidup dapat berhubungan dengan ruh-ruh yang ada di alam barzah. Dengan demikian, kehidupan barzah adalah pengalaman yang disadari. Artinya, kehidupan barzah merupakan sejenis proses pemurnian yang mana manusia yang memasuki alam barzah ini dibersihkan dari kotoran-kotoran atau dosa. Kehidupan barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang soleh dengan orang yang salah. Lihat Quran Surat Al-Rum ayat 55 dan 56. Jadi di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat, atau tasfiyah. Ada 3 jenis kondisi manusia di alam barzah, yaitu mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Inilah kondisi orang-orang yang soleh. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rizki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah kondisi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran, dan pendukung-pendukungnya. Kepada mereka ditayangkan neraka pagi dan petang, dan pada saat datangnya hari kiamat, ia berkata, "Masuklah keluarga Fir'aun dalam siksa yang paling berat." Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Inilah kondisi orang-orang yang dosanya tidak sebesar kelompok kedua. Dan pada saat datangnya hari kiamat, orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka tidak tinggal dalam kubur kecuali sebentar. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan inilah berkata kepada para pendosa, "Kamu telah tinggal di dalam kubur atas ketetapan Allah hingga hari kebangkitan. Dan ini adalah hari kebangkitan, tapi kamu tidak tahu." Quran Surat Al-Rum ayat 55 dan 56. Berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, disebutkan malaikat akan mendatangi orang yang meninggal dan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, memberi kenikmatan bagi orang beriman dan siksaan bagi orang kafir. Namun pertanyaan dalam kubur hanya khusus bagi mukminin dan kaum zalim, dan tidak akan mencakup orang-orang lemah
dan yang berada pada posisi tengah-tengah antara kedua kelompok tersebut. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa.